Selamat berjumpa, mahasiswa Universitas Terbuka yang luar biasa. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu topik, yaitu perilaku biaya sebagai satu aspek penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sesi sebelumnya, saya menjelaskan dan mendiskusikan dengan Anda semua tentang pengambilan keputusan. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas apa informasi penting yang harus dilihat oleh pengambil keputusan atau oleh manajer dalam mengambil keputusan. Dan aspek penting itu adalah mengenai biaya atau secara lebih spesifik adalah perilaku biaya. Saudara-saudara, biaya ini merupakan satu hal penting dalam menjalankan perusahaan. Misalnya, perusahaan otomotif selalu perhatian terhadap berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit mobil misalnya. Jadi manajer di perusahaan otomotif selalu perhatian terhadap berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit mobil. Karena berbagai alasan. Misalnya, apakah biaya yang dikeluarkan ini cukup kompetitif sehingga menghasilkan harga yang kompetitif dibanding pesaingnya. Contoh lain, perusahaan sepatu. Perusahaan sepatu akan perhatian terhadap berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit sepatu. Tidak hanya biaya totalnya, biaya keseluruhan, tetapi bahkan seperti dalam contoh ini, mereka mendekomposisi biaya-biaya itu dalam berbagai jenis, misalnya biaya produksi, biaya untuk transportasinya, marketing, sampai dengan sepatu itu ke konsumen. Kita lihat di sini, misalnya biaya produksinya $22, kemudian sampai ke konsumen $100. Nah, kita juga bisa melihat siapa yang memperoleh margin terbesar dalam chain industri sepatu ini. Informasi ini sangat penting ya, karena juga berkaitan dengan strategi perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya. Memang kalau kita lihat masalah biaya atau cost ya, itu tidak berhenti pada nilai cost-nya saja, tetapi bisa berpengaruh pada bagaimana perusahaan menyusun strategi sehingga mempunyai cost yang kompetitif dan juga mempunyai kinerja yang baik. Jadi cost ini atau biaya itu mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara lebih luas kita bisa melihat di sini ya, biaya atau cost ini penting untuk berbagai macam keputusan. Misalnya dan terutama misalnya pricing ya. Untuk menentukan harga, tentu manajer perlu melihat berapa biaya yang dikeluarkan untuk produk yang akan ditentukan harganya itu. Kemudian juga bagaimana perusahaan bisa dimanage, bisa berjalan secara efisien. Kalau kita bicara efisiensi, tentu aspek penting dalam melihat efisiensi itu adalah cost atau biaya. Juga bagaimana perusahaan memilih dia akan masuk ke industri atau subindustri atau chain yang mana agar supaya profitabilitasnya tinggi. Ya, jadi biaya atau cost ini mempunyai peran yang penting dalam berbagai pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengendalian kualitas ya. Aspek cost adalah sangat penting ya. Bahkan ada strategi yang memberikan saran ya atau proposisi bahwa kalau perusahaan bisa mengendalikan kualitasnya atau menjaga kualitasnya dengan baik, itu justru cost-nya akan semakin efisien. Nah, sekarang kita akan membahas satu aspek dari biaya, yaitu perilaku biaya. Apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Yang kita maksud dengan perilaku biaya ini adalah bagaimana
biaya itu berubah berkaitan dengan perubahan aktivitas atau volume output. Kita lihat di sini, di grafik ini. Ini menunjukkan karakteristik biaya tetap atau lazim juga dalam bahasa Inggris disebut dengan fixed cost. Jadi cost yang mempunyai perilaku tetap. Sehingga ini garisnya horizontal. Berapapun tingkat output, perusahaan harus membayar biaya tetap. Contohnya, kalau perusahaan menggunakan fasilitas yang sifatnya diperoleh dengan sewa, ya apakah itu gudang, lokasi pabrik, atau bahkan mesin itu sendiri, ya. Kalau perusahaan menyewa fasilitas itu dengan nilai tertentu, misalnya $1 juta per tahun atau 1 miliar rupiah per tahun, itu artinya perusahaan mempunyai beban tetap, mempunyai biaya tetap yang harus dibayar setiap tahun senilai nilai sewa itu. Atau kalau perusahaan harus melakukan penyusutan terhadap aktiva tetapnya dengan metode garis lurus, sehingga ada biaya tetap dari depresiasi atau penyusutan yang sifatnya tetap. Di sini digambarkan dengan garis lurus, ya, artinya biayanya tetap berapapun tingkat output yang dihasilkan. Kemudian perilaku atau jenis perilaku biaya yang lain adalah disebut dengan biaya variabel. Sesuai dengan namanya, ya, variabel ini artinya nilai total biaya variabel itu berubah sesuai dengan tingkat perubahan nilai output. Jadi pada umumnya biaya variabel ini meningkat, ya, ketika tingkat outputnya meningkat. Jadi kalau kita lihat ini ke kanan itu outputnya semakin tinggi dan biaya variabelnya semakin tinggi. Contohnya misalnya biaya bahan baku, ya, untuk industri otomotif misalnya harus menggunakan besi atau plastik atau karet misalnya. Nah, biaya bahan baku itu sifatnya variabel karena semakin banyak tingkat output, total biaya variabelnya semakin besar. Ini berbeda dengan biaya tetap tadi, yang berapapun outputnya itu nilainya tetap. Ya. Jadi kita bisa membedakan dengan jelas di sini. Kalau biaya tetap itu tetap berapapun tingkat outputnya, sedangkan biaya variabel itu selalu berubah, ya, ketika tingkat output berubah. Selanjutnya total biaya, ya, atau total cost, dengan demikian adalah jumlah dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, ya. Memang masing-masing jenis biaya itu tidak selalu mudah diidentifikasi apakah biaya itu variabel atau tetap. Ada jenis biaya yang namanya semi tetap atau semi variabel, ya. Artinya biaya itu pada tingkat tertentu, pada range tertentu, ya, tingkat produksi atau aktivitas tertentu tetap, tapi setelah melewati range itu akan naik. Nah, itu semi variabel. Nah, bagaimana kita memisahkan biaya semi variabel ini menjadi mana yang komponen tetap dan mana yang komponen variabel, itu akan kita diskusikan dan jelaskan dalam sesi berikutnya. Nah, sekarang kita lihat apa gunanya kita memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel, ya. Sekali lagi, ini penting untuk pengambilan keputusan sebagai informasi penting dalam proses pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan apa? Banyak. Misalnya seperti saya katakan di awal, dalam penentuan harga produk. Kita lihat perusahaan selalu mengalami situasi yang dinamis, ya. Ada situasi-situasi misalnya kompetisinya meningkat, ya. Atau situasi-situasi di mana perusahaan mempunyai market yang sangat bagus, ya. Tidak banyak kompetitor. Atau ada krisis ekonomi, ya, seperti sekarang karena ada pandemi, ya. Kalau
perusahaan itu beroperasi di bidang jasa, misalnya travel atau restoran, mungkin dia bisnisnya akan menurun ya karena adanya krisis atau adanya pandemi yang kemudian mengakibatkan pada adanya krisis ekonomi. Nah, ketika bisnis menurun, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus tetap menjalankan operasinya atau tutup? Nah, ini masalah atau karakteristik biaya variabel dan biaya tetap atau informasi tentang berapa biaya tetap dan berapa biaya variabel sangat penting untuk bisa menentukan apakah perusahaan itu atau restoran itu akan tetap beroperasi atau sebaiknya tutup ya. Tentu kembali ke sesi awal dulu, pertimbangannya adalah cost benefit. Mana benefit yang terbesar? Apakah benefitnya terbesar itu adalah kalau tutup atau kalau tetap buka? Nah, informasi benefit ini antara lain diukur dari, nanti kita bisa tunjukkan contohnya dari pendapatan, yaitu harga jual kali kuantitas yang dijual dibanding dengan biaya, baik aspek biaya variabel maupun biaya tetap. Demikian pula kalau misalnya perusahaan itu ada dalam situasi ekonomi yang sangat baik, ya. Misalnya ketika turis banyak datang, restoran penuh, ya, banyak permintaannya. Ada masalah juga yang harus diputuskan oleh manajemen. Ya, apa masalahnya? Apakah dia akan meningkatkan produksinya, meningkatkan layanannya, sampai seberapa dia bisa meningkatkan layanan? Ya, ini juga penting informasi tentang biaya tetap dan biaya variabel. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu mempunyai perilaku biaya yang dinamis ya. Pada tingkat tertentu ya biayanya ada pada nilai X misalnya. Kemudian ketika produksi naik, mungkin tidak X lagi tapi meningkat lagi. Karena perusahaan itu biasanya mempunyai kapasitas yang terbatas ya. Di luar kapasitas itu dia akan mempunyai biaya tambahan ya, biaya ekstra. Nah, ketika ada biaya ekstra, apakah dia akan memenuhi atau tidak ya? Atau ada special order ya, order khusus, apakah dia penuhi atau tidak? Nah, itu informasi tentang biaya tetap dan biaya variabel ini sangat penting. Nah, di sini saya akan beri contoh Cafe Merapi namanya. Cafe Merapi ini bisa menjual produknya ya, untuk menyederhanakan kita sebut saja produk itu X abstrak ya, mungkin bisa kopi, bisa snack dan sebagainya apapun, tetapi harganya 15.000 per unit ya. Kemudian kalau manajernya itu mentargetkan laba 100.000 misalnya ya, bisa 100.000 per hari atau per bulan, berapa target output yang harus dicapai ya. Ini namanya perencanaan laba ya. Jadi informasi tentang biaya tetap dan biaya variabel ini juga penting untuk planning ya, perencanaan laba. Setiap perusahaan pasti punya yang namanya rencana ya, rencana tahunan, rencana 5 tahunan. Nah, dalam rencana itu dia pasti menyebutkan atau menentukan berapa target laba yang ingin dicapai atau yang akan dicapai. Nah, sekali lagi informasi tentang biaya tetap dan biaya variabel ini juga penting untuk perencanaan laba. Nah, dalam contoh ini bagaimana kalau dia ingin mencapai target laba sementara dia punya biaya tetap sebanyak 500.000 per periode, kemudian biaya variabel 5.000 per output ya. Jadi Anda juga harus perhatikan di sini. Kalau kita sebut biaya tetap itu kaitannya dengan periode ya, bukan dengan output karena outputnya tetap. Kemudian biaya variabelnya adalah 5.000 per unit. Untuk kafe itu sendiri grafiknya seperti ini. Grafik ini adalah total biaya ya, tetap plus variabel. Ini biaya tetap ya. Kemudian yang dari 0
kemudian meningkat ini biaya variabel. Nah, yang melengkung ini adalah biaya tetap per unit. Ya, jadi ini ada satu rule atau satu proposisi lagi, ya, satu rule lagi yang penting. Kalau biaya variabel itu secara total berubah-ubah sesuai dengan tingkat output. Ya, jadi biaya variabel secara total itu berubah-ubah sesuai dengan tingkat output. Tapi per unit tetap. Nah, karakteristik tadi kita berkaitan dengan totalnya. Sedangkan biaya tetap secara total tetap, per unit berubah sesuai dengan tingkat output. Tapi karakteristik tetap dan variabel tadi fokus ke totalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan target laba dan peran biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau dia mentargetkan laba 100.000, berapa volume output yang harus dicapai? Nah, di sini kita bisa menghitung berdasarkan nilai pendapatan, ya. Nilai pendapatan itu tentu dihitung dari harga kali kuantitas, ya. Kemudian dikurangi total biaya. Ini. Dari sini kita bisa melihat dari formula dan perhitungan ini untuk mencapai target 100.000 dia harus menghasilkan kuantitas produk sebanyak 60 unit, ya. Kemudian berikutnya contoh lagi dalam analisis biaya tetap variabel ini dikenal juga yang namanya break even point. Ini adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan memperoleh laba sama dengan 0, ya. Ini juga penting, ya, karena berkaitan dengan keputusan dia harus beroperasi atau tidak tadi, ya. Dalam contoh ini titik break even point-nya adalah 50. Artinya perusahaan itu tidak akan rugi dan juga tidak akan mendapatkan laba pada titik kuantitas produk sebanyak 50, ya, dan pendapatan sama dengan biayanya yaitu 750.000. Kemudian ini satu contoh lagi, contoh pengambilan keputusan terhadap suatu masalah. Apakah dia tetap buka atau harus tutup? Misalnya dalam keadaan harga turun sampai dengan 10.000 per unit dan jumlah penjualan diperkirakan 50 unit, dia akan tetap buka atau tidak? Nah, di sini kita lihat cost benefitnya dan kita lihat di sini dari perhitungan ini. Kalau dia tutup, maka dia harus membayar biaya tetap, artinya rugi sebanyak 500.000. Sedangkan kalau dia tetap buka dengan harga yang turun tadi, ya, dia masih bisa menutup sebagian biaya tetap atau biaya tetap, bahkan masih ada margin, ya, tapi masih ada di sini rugi sebanyak 30.000 karena harga turun tersebut. Nah, di sini kita lihat kalau dia tetap beroperasi, dia akan memperoleh rugi yang lebih rendah. Artinya dia bisa minimize atau meminimalkan kerugian. Jadi keputusannya tetap beroperasi karena ruginya lebih rendah daripada kalau tutup. Dari sini kita bisa membuat suatu formula bahwa sepanjang harga, saya tulis, sepanjang harga itu lebih besar daripada variabel cost, maka keputusannya adalah tetap beroperasi. Kenapa? Karena sepanjang harga lebih besar daripada variabel cost, itu artinya masih ada margin, masih ada sisa, ya, untuk menutup biaya tetap. Nah, dalam contoh ini harganya akan 10.000. Biaya variabel tadi 5.000. Artinya harga masih lebih besar daripada variabel cost sehingga masih ada margin untuk menutup biaya tetap. Baik, saudara-saudara mahasiswa Universitas Terbuka, demikian untuk sesi kali ini. Selamat belajar, semoga sukses dan tentu sehat selalu. Terima kasih.